Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Juwita Murdiana, SDM PKH Kecamatan Akmal, Kabupaten Lombok Timur. Pada video kali ini, sesi yang akan disampaikan adalah sesi 4, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Sebaliknya, jika tidak pernah diberikan stimulasi, maka jaringan otak akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun yang menyebabkan perkembangan anak menjadi terhambat. Ada berbagai jenis stimulasi yang bisa diberikan oleh orang tua kepada janin. Yang pertama adalah jenis stimulasi suara, yang kedua stimulasi sentuhan, dan yang ketiga adalah stimulasi cahaya. Berbagai stimulasi ini baik untuk merangsang kecerdasan janin atau lebih tepatnya untuk melatih otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas dan kepribadian janin sehingga membuat janin aktif bergerak. Kapan dilakukan stimulasi pada janin? Stimulasi bisa dilakukan pada 3 tahap. Yang pertama pada saat trimester pertama. Di sini usia janin 1-13 minggu. Pada saat usia janin 7-13 minggu, ini sudah mulai melakukan gerakan refleks sehingga dapat dikatakan bahwa janin sudah mulai berkembang. Ayah dan ibu disarankan untuk mulai rutin memberikan stimulasi sentuhan pada perut ibu hamil. Contohnya dengan mengelus-ngelus perut. Yang kedua, pada tahap yang kedua adalah pada saat trimester kedua. Usia janin yaitu 14 sampai dengan 27 minggu. Pada minggu ke-14 saatnya fungsi otak pendengaran mulai berkembang. Sehingga ayah dan ibu dapat memberikan stimulasi dengan suara-suara yang lembut. Orang tua bisa mengajak ngobrol janin, kemudian memperdengarkan cerita-cerita yang bagus, serta bisa diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga pada tahap trimester ketiga, janin berusia 28 sampai dengan 41 minggu. Pada usia janin ini, ayah dan ibu bisa memberikan semua jenis stimulasi yang dibutuhkan oleh janin. Mulai dari stimulasi sentuhan, stimulasi suara, maupun stimulasi cahaya. Seperti apa pembelajaran yang dilakukan oleh pendamping PKH pada KPM dampingannya? Untuk sesi ini berikut sama-sama kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Sehat ibu-ibu? Sehat. Terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan rutin kita setiap bulan, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang biasa ibu-ibu sebut sekolah PKH. Lalu mengenai bahasa saja, bahasa pendamping ya P2K2. Nah, ibu-ibu masih ingat nggak apa yang sudah dibahas pada sesi bulan kemarin? Ada yang masih ingat terhadap anak. Nah, untuk kali ini beda materi kita ibu-ibu. Materi kita hari ini mengenai mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Jadi khusus stimulasi pada ibu hamil ya ibu-ibu. Jadi kalau ibu nggak ada yang hamil, informasinya bisa berikan ke orang terdekat ataupun lingkungan tempat tinggal ibu-ibu. Nah, stimulasi, ibu-ibu udah pernah dengar istilah stimulasi tidak? Kalau belum ibu-ibu? Belum. Stimulasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi stimulasi ini penting ibu-ibu agar anak lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ingat stunting apa tadi? Ingat. Kemarin sudah sempat ya kita bahas mengenai stunting. Stunting kondisi pendek. Baik ibu-ibu, kondisi di mana tinggi anak tidak sesuai dengan usianya. Nah itu dia
ibu-ibu tidak ada yang menginginkan hal itu. Ibu masih semangat? Semangat. Ibu kan tadi sudah paham mengenai stimulasi. Sekarang kita bahas mengenai jenis stimulasi. Ternyata stimulasi itu ada 3 jenis ya ibu-ibu. Yang pertama stimulasi sentuhan. Yang kedua stimulasi apa tadi? Suara. Yang ketiga cahaya. Nah, stimulasi suara contohnya bercerita, dongeng. Kemudian bisa juga kalau ibu-ibu suka murojaah, sangat bagus untuk bayi atau janin yang ada di dalam perut. Itu contoh stimulasi suara. Kalau stimulasi sentuhan contohnya ibu seni coba mengelus perut. Kalau yang terakhir contoh untuk yang pencahayaan tadi Berjemur. Ya, berjemur. Misalnya sambil bersih-bersih rumah pagi hari ibu-ibu bisa sambil berjemur. Menambah santa bepadeng, ibu-ibu. Nah, itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan sel-sel otak janin yang ada di dalam perut ibu hamil. Jadi ibu-ibu kalau tidak hamil bisa diteruskan informasinya ke orang terdekat, bisa saudara, tetangga, maupun yang ada di lingkungan sekitar ibu. Nah ibu-ibu, setelah tadi kita bahas mengenai jenis stimulasi, sekarang kapan waktu yang tepat untuk memberikan stimulasi pada saat ibu hamil. Yang pertama ibu-ibu ada 3 tahap waktunya. Yang pertama trimester pertama. Kalau ada trimester pertama 3 bulan pertama. Kemudian yang kedua trimester kedua atau waktu usia kandungan 6 bulan. Dan yang ketiga pada saat usia kandungan 9 bulan. Nah, pada saat trimester pertama ibu-ibu, stimulasi yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu adalah stimulasi sentuhan. Nah, di sini ibu-ibu mulai bisa memberikan sentuhan pada perut seperti yang tadi sudah dibahas ya ibu-ibu, contohnya mengelus-elus perut. Nah, bagaimana ketika usia kehamilan pada saat 6 bulan ibu-ibu bisa memperdengarkan suara. Kemudian pada saat 9 bulan ibu-ibu bisa memberikan semua jenis stimulasi, baik sentuhan, kemudian suara maupun cahaya. Baik ibu-ibu, kita sudah diskusi tadi mengenai kapan waktu yang baik untuk melakukan stimulasi pada janin. Ibu-ibu sudah selesai? Selesai. Salah satu kelompok ibu. Nah, oke, sekarang mengelus perut ibu. baik, itu saja. Oke, terima kasih ibu Seni. Hasil diskusi ibu-ibu dari ketiga kelompok, hasil diskusinya luar biasa ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sudah paham mengenai apa yang dijelaskan tadi. Paham. Jadinya jawabannya luar biasa semuanya. Baik ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita simpulkan materi kita hari ini. Untuk kesimpulannya dari awal tadi mengenai mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Nah, kesimpulannya ibu-ibu, stimulasi dapat diberikan sesuai dengan usia janin. Stimulasi dapat merangsang sel otak janin untuk meningkatkan kemampuan panca inderanya dan mempengaruhi tumbuh kembangnya ibu-ibu. Yang terakhir kesimpulannya, janin dalam kandungan perlu mendapatkan stimulasi dan gizi yang seimbang dari ibu hamil. Jadi ibu hamil juga harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Stimulasinya ibu-ibu harus dilakukan secara terus-menerus agar hasilnya maksimal. Oke ibu-ibu, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Insya Allah bulan depan kita bisa melaksanakan aktivitas kita lagi seperti biasa, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat?